برضاك يا خليل رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أعضائي برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك مقصدي ومناي لما أناجيك لما أناجيك ولما تستمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai imamul anbiya wal mursalin, pembawa risalah sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sengaja meletakkan beliau di satu tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri telah disebut dalam Al-Qur'anul Karim, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-shaif. Orang-orang Quraisy dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saf awal meneruskan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena biasa bergerak. Beda dengan bangsa-bangsa lain zaman itu. Orang Romawi, orang Persia, yang mereka merasa sudah mapan, merasa sudah enak, sudah nyaman, sudah cukup hidupnya. Tentunya susah untuk meninggalkan fasilitas-fasilitas yang mereka bangun. Beda dengan orang-orang Quraisy. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi umat secara umum yang sudah 500 tahun lebih ditinggal oleh Nabi terakhir sebelum beliau yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat dalam kebingungan, harus kemana, harus gimana. Dalam kisah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an,
Bagaimana beliau berpindah dari pembimbing ke pembimbing berikutnya, dari pendidik ke pendidik berikutnya. Sampai terakhir pembimbingnya mengatakan, setelah saya meninggal nanti, nampaknya nggak ada lagi yang bisa mengajarkan kebenaran. Kecuali nanti Nabi akhir zaman yang akan datang. Itu padahal baru sekitar 500 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam, tidak ada lagi yang mengajarkan kebenaran. Dah melenceng jauh semua. Maka adalah rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak wafatnya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini sudah 1400 tahun lebih agama masih Allah taala jaga. Tidak terhitung banyaknya ulama-ulama yang ikhlas menjaga agama. Pembimbing-pembimbing rohani yang ikhlas membimbing umat. Berapa banyak orang ngantri untuk pergi haji, orang berlomba dalam zakat, orang saling mengajak untuk sholat. Ini rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pondasi ini semua dari mana mulainya? Kalaulah manusia dikatakan seperti seorang yang punya penyakit, maka di saat Rasulullah SAW hadir di muka bumi ini, penyakitnya sudah kompleks. Macam-macam penyakit diderita. Namanya perjudian, mabuk, dan sebagainya yang nggak perlu disebutkan. Sampai pendeta-pendeta Yahudi datang ke sekitar Madinah, datang dekat-dekat Mekah, pendeta ahli kitab, angkat tangan sudah. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan penyakitnya bukan itu. Itu adalah gejala penyakit. Penyakitnya di mana? Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Penyakitnya di situ. Orang mabuk karena hatinya sakit. Orang bunuh karena hatinya sakit. Orang berzina, mencuri karena hatinya sakit, maka hatinya yang diobati. Nah, sekarang obatnya apa? Kadang diagnosisnya berhasil tapi obatnya nggak ketemu. Maaf Pak, ini belum ada obatnya, ini penyakit baru ini. Allah Ta'ala yang berikan obatnya. Apa obat penyakit hati ini? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, itu obatnya. Dan Rabbmu agungkanlah. Itu obatnya. Obat ini semua adalah mengagungkan Allah, masukkan kebesaran Allah dalam hati. Sehingga dari awal dakwah Rasulullah SAW yang diceritakan adalah siapa? Allah. Manusia dibawa pada Allah. Beliau belum bicara tentang perjudian, tentang minum-minuman keras. Beliau bicara tentang Allah. Aj'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Itu yang orang kafir protes. Tuhan banyak, masa dijadikan cuma satu? Aneh ini. Itu yang mereka tentang. Rasulullah SAW belum menyinggung minuman keras. Belum bicara tentang haramnya zina, belum. Ini dulu dibongkar. Keluarkan selain Allah dari hati. 13 tahun di Mekah, gak bicara apa-apa. Bawa hati umat dari makhluk pada Allah. Keluarkan dari mal pada amal. Arahkan dari dunia ke akhirat. Itu saja. Dan itu Anbiya alaihi wasallam seperti itu dakwahnya. Dan itulah yang diteruskan oleh para ulama, para masyayikh kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala bagaimana mentarbiyah umat ini, subhanallah. Untuk tawajuh pada Allah, yakin pada Allah, kembali kepada Allah. Ada masalah lari pada Allah. Masalah perkebunan, masalah hujan, masalah air. Allah. Dan subhanallah begitu
Islam terbangun sempurna sampai di puncak kesempurnaannya, waktu itu Allah Ta'ala berikan satu pelajaran besar lagi. Apa itu? Wafat Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga umat gak percaya. Masa sih Rasulullah wafat? Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa pedang. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah wafat, saya penggal lehernya. Beliau wafat. Beliau hanya menghadap Allah. Seperti Nabi Musa AS menghadap Allah di Bukit Tursina. Nanti kembali lagi. Kenapa? Karena cintanya pada Rasulullah SAW. Subhanallah. Allah pilih sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tegas. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Padahal enggak ada satu orang pun umat Rasulullah menyembah Rasulullah, enggak ada. Enggak ada. Tapi untuk penegasan, sahabat Abu Bakar katakan barang siapa menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal enggak ada satu orang pun muslim yang menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ingin menegaskan bahwa agama kemarin, agama sekarang dan selanjutnya yang menjaga adalah Allah. Yang diagungkan, yang disembah hanya Allah. Maka agama yang seolah-olah runtuh dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibangun kembali. Allah Ta'ala ingin buktikan dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkuasa menghidupkan kembali agama. Sebab pondasi awal adalah tauhid. Pondasi awal adalah membawa umat pada Allah. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala melihat bahwa kemenangan umat Islam dengan panglima besar Khalid bin Walid, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, kemenangan yang seolah-olah mustahil Allah Ta'ala wujudkan. Kekalahan seolah sudah di depan mata, Allah Ta'ala singkirkan kekalahan, ganti dengan kemenangan. Akhirnya apa yang terjadi? Di mana-mana orang-orang bicara tentang Khalid bin Walid. Anak-anak muji Khalid bin Walid, orang tua muji Khalid bin Walid, wanita buat syair Khalid bin Walid. Seolah-olah tanpa Khalid bin Walid gak bisa menang, dengan Khalid bin Walid pasti menang. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir dengan tauhid umat ini. Bahaya ini. Padahal ini sahabat Nabi, diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saifullahil Maslul, pedang Allah. Ya kalau pedang Allah pasti menang. Tapi bagi Sayyidina Umar radhiyallahu an, orang memuji Khalid Walid bin Walid di mana-mana, ini bahaya bagi tauhid. Orang bisa bergeser nanti. Ini sahabat pada. Maka beliau turunkan sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an dari kedua sebagai panglima besar. Bukan dijadikan sebagai kepala regu kecil gitu. Enggak, jadikan pasukan biasa. Prajurit biasa. Diganti yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan nusratullah Ta'ala enggak lepas. Menang, terus menang. Menjelang wafatnya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an, apa kata beliau? Zaman sekarang ini, orang yang paling berjasa pada saya adalah Umar bin Khattab. Itu keikhlasan. Beliau paham apa maksudnya. Itu keikhlasan.
Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pingin, kata beliau, sangat berharap kalau nanti saya mati, saya mohon Umar bin Khattab yang mimpin sholat jenazah saya. Cinta, keikhlasan, bahwa semua yang dikerjakan adalah untuk Allah. Diturunkan nggak apa-apa karena demi nama Allah, demi agama. So dalam dakwah bukan jabatan yang dicari. Bagaimana Allah Ta'ala cemburunya tatkala keyakinan bergeser. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a. Dalam perang Hunain pimpinannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada siapa? Sahabat-sahabat besar. Satu orang sahabat itu lebih tinggi daripada wali yang paling tinggi. Jumlah 12.000, lawayahnya 3.000 atau 4.000. Hitungan matematika ini menang telak. Tapi apa yang terjadi? Iz a'jabatkum kathratukum. Tatkala kalian merasa bangga, merasa takjub dengan jumlah kalian, falam tughni 'ankum minallahi syai'a. Enggak ada gunanya itu. Kalau pengalaman militer udah enggak kehitung berapa puluh kali, ratusan kali sudah. Menang. Pengalaman Nusratullah. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi yakin bergeser. A'jabatkum kathratukum. Jumlah banyak membuat bangga. Lupa pada Allah. Dan itu enggak semuanya, hanya sebagian kecil sahabat yang baru. Falam tughni 'ankum minallahi syai'a. Kalah. Kocar kacir. Pada lari. Padahal pasukan siapa ini? Pimpinannya Rasulullah SAW. Di situ sahabat kocar kacir. Dan kita biasa mendengar kisah ini, sering mendengar kisah ini. Apakah kita ceritakan begini disebut ghibah? Loh, itu ghibah Nabi itu. Kok kalah dicerita-ceritakan? Itu kan sahabat, jangan disebut misalnya. Itu kan ghibah jadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mau bilang Quran ghibah? Makanya Imam Bukhari rahimahullah, beliau katakan alhamdulillah, sejak saya tahu ghibah itu haram, saya nggak pernah ghibah sama sekali. Satu orang protes, wahai imam, bukankah engkau menulis dalam Tarikh Kabir? Beliau punya kitab cukup besar, 8 atau 10 jilid begitu tentang tarikh. Kau ceritakan di situ pertikaian sahabat, peperangan sahabat, apakah itu tidak ghibah? Innama rawainaha riwayatan walam nakulha min 'indi anfusina. Kami hanya menukil riwayat, bukan ucapan kami sendiri. Kita sering mendengar cerita perang Siffin, perang Jamal, dan sampai hari ini saya belum pernah melihat satu kitab pun yang menceritakan perang Siffin. Misalnya dia tulis bahwa perang Siffin adalah perang Sayyidina Ali dengan seorang sahabat namanya Fulan. Fulan ini punya asisten namanya Fulan 1, Fulan 2. Fulan 1 memimpin 100 orang Fulan, ini memimpin 200 orang Fulan semua namanya. Lalu beliau taklik di situ. Saya tidak sebutkan namanya supaya tidak ghibah. Enggak ada. Pusing umat baca begitu. Ini Fulan siapa ini? Diceritakan perang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan tidak ada sesuatu orang ulama pun mengatakan, oh ini ahli tarikh ini benci Muawiyah, ini makanya disebut namanya. Enggak ada begitu. Dan kita tetap hormat pada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu peristiwa. Diceritakan apa adanya, supaya jelas, supaya mengerti. Itu peristiwa sudah lama sekali, mungkin enggak ada hubungannya dengan kita langsung. Itu saja perlu diceritakan apa adanya. Apalagi peristiwa berhubungan dengan kita langsung.
Dan itu nama disebut nama Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang suatu ketika orang bertanya pada Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimatullah alaih, "Ya Abdullah, lebih mulia siapa antara Muawiyah radhiyallahu an dengan Umar bin Abdul Aziz?" Sebab kalau melihat track recordnya, beliau pernah perang melawan Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan ahlu sunnah sepakat ijtihad beliau salah. Maka orang nyoba-nyoba tanya, membandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Umar bin Abdul Aziz masih belum sebanding dengan debu yang masuk hidungnya kuda Muawiyah radhiyallahu anhu waktu perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan pribadi tetap kita junjung. Tapi peristiwa perang Siffin ceritakan apa adanya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu sisi, Muawiyah radhiyallahu satu sisi. Di situ ada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ada Amr bin As radhiyallahu anhu. Enggak ada satu orang mu'arikh pun menyebut di situ ada fulan, dibantu oleh fulan, fulan ini perdana menterinya, fulan ini utusannya. Pusing orang baca begitu. Sahabat Ali melawan 1000 orang fulan. Fulan siapa? Ya enggak tahu, enggak sebut namanya, takut ghibah. Innalillahi. Bimbingan kita tuh ulama. Jangan sampai kita enggak ngerti, ngarang sendiri. Nah, perang Hunain. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat, "Id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a." Perasaan merasa banyak, merasa besar, Allah Ta'ala peringatkan. Diberi kekalahan oleh Allah. Oleh siapa? Allah. Karena Allah ingin mendidik kita, mendidik umat ini, supaya bergantung pada siapa? Allah. Maka sahabat lari berpencaran di sana. Tinggal berapa orang sahabat bersama Rasulullah bertahan. Maka beliau panggil sahabat Abbas radhiyallahu an, yang sekali teriak suaranya bisa 1 kilo jauhnya, bahkan lebih. Wahai Abbas, panggil. Wahai ahli Baitul Aqabah, wahai yang ikut perang Badar, wahai yang ikut Bai'atul Ridwan, panggil satu-satu, datang 100 orang. Dengan 100 orang Allah berikan kemenangan. Ini asas adalah mengajak orang pada Allah. Maulana Ilyas rahimahullah, tatkala ditanya, ini pergerakan apa? Tahrikul iman, pergerakan iman. Maka suatu ketika beliau utus Miyaji Mihrab rahmatullah alaih. Bayat ini sangat sering disampaikan, Enggak kehitung berapa banyak saya terjemahkan. Utus Miyaji Mihrab rahmatullah alaih ke satu daerah untuk mencari taskilan cash. Beliau kan begitu biasa, kirim jamaah bawa cash. Subhanallah, setelah gerak di sana pulang, mana taskilnya? Gak dapat. Oh, berangkat lagi. Masya Allah. Siap begitu, Pak? Berangkat lagi. Berangkat. Gerak di sana. Datang. Mana taskilnya? Gak dapat. Berangkat lagi. Berangkat lagi. Masya Allah. Itu 3 atau 4 kali. Baru bawa taskilan cash. Alhamdulillah, alhamdulillah, marhaban, gembira sekali beliau. Maka beliau panggil Miyaji Mihrab. Mihrab, gimana ceritanya kok akhirnya kamu dapat taskilan cash ini? Maulana jangan tanya gitulah, malu saya. Kamu ceritakan. Enggak lah, enggak enak, saya malu. Ceritakan gimana cara dapat taskilan cash? Udahlah Maulana, yang penting dapat taskilan. Malu saya. Loh enggak, saya pengen tahu. Jadi saya udah kasih tahu tentang fadilahnya keluar, fadilah dakwah, pentingnya tanggung jawab agama, macam-macam enggak mempan. Lah akhirnya gimana kok bisa bawa taskilan ini? Saya kasih tahu mereka, udahlah, yang penting datang aja ke Banglawali Masjid. Di sana itu ada seorang syekh besar. Beliau waliullah,
Kamu salaman aja berkah, apalagi didoakan. Ketemu aja insya Allah berkah. Maka Maulana Iyas berdiri, ditunjuk muka saya, kata Masjid Mihrab. Mihrab, kamu merusak dakwah. Kamu merusak dakwah. Kamu merusak dakwah. Pulangkan lagi. Orang udah datang, suruh pulang. Kenapa? Karena dibawanya ke masjid mengajak pada makhluk, bukan pada Allah. Asas. Mengajak pada Allah, bukan pada makhluk. Dan yang disampaikan itu benar. Bahwa ini Syekh Ilyas, orang soleh, orang dekat dengan Allah, itu benar semua. Itu saja kata beliau salah besar. Bukan hanya salah, apa? Merusak dakwah. Kenapa? Enggak ngajak pada Allah. Sedangkan asas dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam mengajaknya pada siapa? Allah. Wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan bila yang disebut adalah Allah saja, maka hati orang yang tidak beriman pada akhirat mengkerut. Kenapa sih Allah lagi, Allah lagi? Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, dan tatkala yang disebut selain Allah, idza hum yastabshirun, mereka pun gembira. Agungkan Allah, hebatkan Allah. Itulah dakwah iman. La ilaha illallah. Sebab ini asas. Dan Syekh Ilyas paham betul. Tatkala ini belok, kesannya akan belok terus. Maka beliau enggak toleransi itu. Orang sudah datang, mestinya kan tinggal dilus-lus. Tinggal arahkan, enggak, ini asasnya salah datang, pulangkan. Kan jemaah mencari tazkiyah cash. Tazkiyah cash sudah dapat. Tapi karena asasnya salah. Bukan pada Allah, suruh pulangkan. Balik lagi, bawa ke sini dengan asas yang benar. Sebab ini pondasi. Ini soft awal akan dicontoh. Maka beliau enggak toleransi itu. Mengajak pada Allah enggak ditoleransi. Mengajak hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala sudah berikan contoh-contoh. Yang kedua adalah mengajak manusia dari benda pada amal. Dari mal pada amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa dengan sabar dan salat Allah akan turunkan pertolongan. Subhanallah. 11 kenabian atau sebelumnya sedikit. Pokoknya di Mekah. Ala ikhtilafil ulama. Entah tahun 11 kenabian, 10 kenabian atau sebelumnya lagi. Yang jelas masih di Mekah. Allah Ta'ala sudah turunkan perintah sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah. Sabar mereka sudah, para sahabat sudah bertahun-tahun sabarnya. Sholat sudah dapat. Maka ini janji pertolongan Allah Ta'ala. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah lama sekali, Maulana Ahmad Lad Damat Barak itu pernah bayan. Beliau sampaikan waktu itu, ajib, janji sudah diterangkan, amal sudah dikerjakan, tapi pertolongan belum turun. Di Mekah sahabat disiksa, pontang-panting, dihajar siang malam, belum turun pertolongan. Maka kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah ke mana? Ke Madinah dari Mekah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, nama Madinah adalah Yathrib. Kita lepaskan Rasulullah SAW. Kalau melihat tempat Mekah dengan Yathrib, bagus mana kira-kira? Nggak bisa dibandingkan. Yathrib nggak ada apa-apanya. Sebab setelah Mekah adalah Baitul Maqdis kedua. Yathrib tempat binasa.
Orang masuk sakit, mati. Sakit, mati. Langganan dah itu. Yathrib artinya binasa. Sayyidina Rasulullah SAW meninggalkan Mekah, tempat paling mulia di muka bumi. Nas Al-Quran ditinggalkan, hijrah ke Yathrib. Tempat yang orang hijrah, orang pindah ke situ, tinggal di situ, sakit mati. Apa kurang jelas contoh Nabi? Hijrah meninggalkan tempat paling mulia ke tempat yang dulu disebut tempat kebinasaan. Namanya Yathrib. Subhanallah. Di Yathrib pun belum turun langsung nusrah secara istimaiyah. Setelah sahabat berangkat ke Badar, Sanusi sudah terangkan itu bagaimana turunnya Nusratullah di Badar. Yang jelas turun Nusratullah di Badar. Nah, Maulana Ahmad Damat Barakatum sampaikan, Allah Ta'ala sengaja lakukan demikian. Kenapa? Supaya umat paham bahwa datangnya Nusratullah adalah asbab amal, bukan asbab tempat. Andaikan di Mekah sudah turun pertolongan Allah, mungkin orang akan yakin, ini berkah kita dekat dengan Ka'bah, akhirnya turun Nusratullah. Jadi nggak yakin dengan amal nantinya. Justru tatkala masih di Mekah dengan Baitullahil Haram berdekatan, belum turun Nusratullah secara istimaiyah. Jadi hijrah ke Madinah, belum turun Nusratullah secara istimaiyah. Di Badar bukan tempat yang terkenal, bukan tempat bersejarah, bukan tempat yang diagung-agungkan, justru turun Nusratullah. Wa in tasbiru wa tattaqu. Dua sebab. Sabar, takwa, tambah satu lagi, idz tastaghithuna rabbakum. Doa tawajuh pada Allah. Sabar, takwa, istighatsah, asbab turunnya Nusratullah dimanapun. Bahkan Allah Ta'ala berikan contoh sebaliknya. Suatu ketika Sayyidina Rasulullah SAW datang ke Uhud. Beliau katakan, Uhud jabalun nuhibbuha wa nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud ini gunung yang kita cintai dan cinta pada kami. Sampai seolah-olah Uhud ini bisa diajak bicara. Bila sedang naik di atas Uhud, bergoyang Uhud ini karena gembira. Ya Uhud, wahai Uhud, diam kamu. Fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidan. Di atasmu ada nabi, ada siddiq, ada syahid. Diam kamu. Uhud langsung diam. Uhud bukan sembarang gunung. Dicintai Rasulullah dan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tempat yang mulia itu, tatkala perintah Rasulullah SAW dilanggar, hilang Nusratullah. Walaupun di tempat yang Rasulullah puji, Uhud, Allah Ta'ala ingin tarbiyah umat ini. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala sengaja buat itu untuk tarbiyah kita. Yang ketiga adalah membawa umat dari dunia ke akhirat. Itu asas dakwah kita dimanapun. Maka belok dari situ, kata Masyaikh, bukan dakwah lagi. Itu asas kita. Yang kita agungkan, yang kita besarkan, tiga itu. Allah, amal, akhirat. Tauhid, risalat, akhirat. Tauhid, risalah, akhirat. Itu dakwah kita. Dan itu dakwahnya para anbiya alaihi salatu wassalam. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fattahhir. Dan bajumu bersihkan. Banyak ulama mentafsirkan bahwa maksudnya adalah perbaiki akhlakmu. Dan akhlakmu perbaikilah.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntung orang yang mentazkiyah hatinya, dan rugilah orang yang mengotori hatinya. Bayan hidayah Allah Subhanahu wa taala di awal-awal untuk dakwah adalah menyucikan hati. Wa thiyabaka fatahhir. Batinmu sucikan. Perbaiki batin, perbaiki akhlak, itu dari awal. Maka kita dalam dakwah tidak cukup hanya yang penting dakwah, enggak. Dakwah itu penting. Tapi wa amila sholihan, ada amal solehnya. Ustaz Lufi sudah bahas banyak ini. Wa amila sholihannya gimana? Maka yang beruntung adalah orang yang membersihkan jiwanya. Dan yang rugi adalah yang mengotori jiwanya. Hanya saja sayangnya jiwa ini enggak kelihatan. Beda dengan pakaian, kotor kelihatan. Peci kotor kelihatan, bau kecium. Kalau jiwa enggak kecium, enggak kelihatan. Itu repot. Maka bagaimana cara menyucikan jiwa ini? Hati mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah. Berikan kasih sayang pada kita. Munculkan ulama-ulama pada bidangnya. Belajar nahwu ada pakar nahwu, belajar fikih ada pakar fikih, belajar tarikh ada pakar tarikh. Maka belajar menyucikan hati pun ada pakarnya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau sampaikan ada 4 cara menyucikan hati ini. Maksud menyucikan hati, kita pahami bahwa kita kotor, kita berpenyakit, lalu kita bersihkan. Sebab kalau kita tidak ngerti bahwa kita kotor, kita nggak akan merasa perlu membersihkan. Kita ingin bersihkan baju karena kelihatan tuh kotor tuh. Oh iya, bersihkan. Jiwa pun begitu juga. Jiwa nggak kelihatan, ghaib. Tapi Allah Ta'ala firmankan tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa ini bisa disucikan, bisa juga dikotori. Maka Imam Ghazali rahimahullah beritahukan ada 4 cara untuk menyadari bahwa kita ini kotor. Pertama, ayyajlisa baina yaday syaikhin sahihin khabirin mursyidin. Bersuhbah, berguru pada syekh yang benar, yang paham, yang ngerti, yang bisa membimbing. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salah satu masyayikh kita, saya ceritakan bukan mengagungkan orang, tapi menceritakan amal. Ya, amal yang saya ceritakan. Maulana Ibrahim Damat Barakatuhu. Tahun 60-an kalau tidak salah, beliau keluar setahun ke Mekah. Keluar setahun di sana. Karena ada takaza, maka tambah masa. Keluar setahun, tambah masa. Tahu berapa hari tambah masanya? Bukan 40 hari, 7 bulan. Keluar setahun, tambah masanya 7 bulan. Masya Allah. 7 bulan. Alhamdulillah 7 bulan selesai. Maka mereka bersiap-siap untuk wafsi, beli kurma, beli zam-zam. Zaman itu ada kurma di rumah, zam-zam di rumah itu luar biasa. Pakai kapal berbulan-bulan. Maka sudah disiapkan semua, nyewa bis, taruh zam-zam, kurma penuh di kap bis itu udah. Jalan ke Jeddah. Menjelang sipot bandar pelabuhan. Beliau mendengar kabar bahwa ada Hadraji sedang di Jeddah. Maulana Ibnu Hasan atau Maulana Yusuf begitu, salah satu dari 2 beliau itu.
Maka beliau ke supir, bentar, saya mau subah sebentar ke Hadraji. Minggir. Salaman. Ibrahim dari mana? Keluarnya. Oh, ceritakan. Alhamdulillah, kita udah keluar setahun bersama satu jamaah ini. Alhamdulillah. Tambah 1 bulan, alhamdulillah, ceritakan. Maulana Sa'id Ahmad Khan bilang, Hadraji, jamaah yang ada orang bahasa Arab lancar seperti Maulwi Ibrahim ini langka. Riyadh sudah lama nggak ada jamaah. Saya usul dia dikirim ke Riyadh. Kalau kita digitukan gimana kira-kira? Maka kata Hadraji, ya, berangkat ke Riyadh dulu ya. Masya Allah. Keluar setahun, tambah masa 7 bulan, tinggal masuk pelabuhan, disuruh tambah masa ke Riyadh. Riyadh dari Jeddah tuh ribuan kilometer. Berangkat ke sana. Berapa hari? 4 bulan. Itu kan kita lihatnya kan sekarang. Bagaimana beliau dulu kita nggak tahu. Itu cerita sekali keluar aja. Yang lain-lainnya wallahu alam kayak apa. Nah, orang seperti beliau saja. Beliau kirim surat pada namanya Maulana Aqil, damat barakatuh. Yang kurang lebihnya isinya, Maulana, dulu saya ini adalah muridnya Maulana Zakaria. Kemudian muridnya Maulana Inamul Hasan. Beliau berdua sudah meninggal dunia. Lah sekarang saya ini muridnya siapa? Kalau diperbolehkan, diizinkan, saya ngelamar jadi murid tuan. Jadi muridnya Maulana Aqil. Biar ada yang membimbing saya. Masya Allah. Kayak begitu. Ini tadi. Ayyajlisa baina yaday syaikhin sahihin basirin. Seorang syekh yang sahih, yang basirah, yang bisa mengetahui kesalahan-kesalahan kita, bisa membimbing kita. Di zaman Imam Ghazali rahimahullah, wa azza hadza fi zamanina. Tapi orang seperti ini langka zaman sekarang, kata beliau. Zaman itu, apalagi zaman sekarang beneran. Bayangkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau mencari guru. Dia kasih tahu sana ada seorang guru. Orangnya baik, orangnya luar biasa, syekh besar. Maka sampai di sana beliau melihat bahwa calon gurunya ini kudanya sedang liar, lepas. Gak bisa ditangkap. Akhirnya dibawakan tempat makanan itu, diacung-acungkan, kudanya datang. Datang ditangkap. Kata Imam Bukhari, gak dikasih makan. Ini gak ada makanannya kok. Cuman untuk mancing aja. Kata Imam Bukhari, ini orang tega berbohong pada kuda ini. Bagaimana saya jadikan guru saya? Oh, ini membohongi kuda aja satu aib ini. Membohongi apa? Kuda. Gak layak jadikan guru. Dan saya belum pernah dengar juga bahwa ada ancaman barang siapa berbohong pada kuda, maka gak ada ancaman, begitu belum pernah ketemu. Itu saja nggak layak jadi mursyid. Itu saja nggak layak jadi guru, nggak layak jadi pembimbing. Padahal berbohong pada kuda. Kuda itu bukan manusia ya, jelas bukan manusia, namanya juga kuda. Dibohongi itu satu aib besar. Akhirnya batal Imam Bukhari. Lu kenapa nggak jadi? Orang tega bohong pada kuda, bagaimana saya jadikan guru saya? Pulang. Bukan beliau benci pada syekh ini, tidak. Maknanya ini tidak layak, tinggalkan. Gimana? Orang kita membimbingan rohani, yang membimbing bohong pada kuda. Masa mau diikuti? Walaupun ini terkenal ini. Syekh besar, syekh ini. Dilihat depan mata bohong pada kuda, dah tinggalin. Sebab al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama, nggak bisa sembarangan. Ngambilnya dari siapa?
Maka seperti itu. Masya Allah. Ustaz Andi Abdurrahman cerita, suatu ketika bertamu kepada Maulana Ibrahim tadi. Maka beliau panggil khadimnya, tolong belikan cai. Ya Maulana, saya mau beli. Pakai uang saya? Enggak. Kalau pakai uang kamu, mendingan enggak usah. Oh, ya udah, ambil uang. Ini ya. Tapi ingat, jangan bilang Ibrahim yang nyuruh. Beli aja. Ya Maulana. Udah, sebentar. Ingat, jangan minta tambahan gula. Ya. Sebentar. Udah jauh dipanggil lagi. Jangan minta tambahan susu. Udah, beli 2 cangkir saja udah. Enggak usah pakai tambahan apa-apa. Jangan sebut nama saya, jangan minta tambahan susu, jangan minta tambahan gula. Dah gitu saja. Bayangkan orang sehati-hati itu. Saya cerita amal. Bahwa kita ingin transfer amal, ingin belajar amal. Itu kata Imam Ghazali yang pertama. Ayyajlisa baina yaday syaikhin sahihin basirin yutli'uhu ala uyubihi dan seterusnya. Kalau ini tidak engkau dapatkan, ambil cara yang kedua. Apa itu? Ayyatluba sadiqan saduqan. Mencari teman yang jujur. Nah, itu pun kata Imam Ghazali langka zaman sekarang. Kenapa? Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Yang disebut temanmu adalah orang yang jujur padamu, bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Zaman sekarang, kata beliau zaman itu, imma mudahinun imma hasudun. Kebanyakan orang berteman itu 2. Mungkin dia selalu mengiyakan karena takut kehilangan teman, atau dia justru hasad karena nggak mau dia dilebihi oleh kawannya. Maka kebalikan, orang yang ingin kebaikan adalah dia sengaja mencari orang yang ngasih tahu kekurangan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an panggil sahabat Salman. Wahai Salman, hal balaghuka syai'un karahtahu minni. Wahai Salman, adakah sesuatu yang kau enggak suka, yang kau dengar tentang aku? Oh, enggak ada. Enggak bisa. Saya pengen dengar. Ada enggak berita yang kurang baik tentang aku? Tolong sampaikan. Enggak ada, baik-baik aja. Enggak bisa. Dipaksa akhirnya. Karena engkau maksa, ya sudah saya kasih tahu. Saya mendengar bahwa engkau kalau makan itu lauknya 2 macam. Berapa macam? 2 macam. Dan engkau punya pakaian 2. Satu dipakai malam hari, satu dipakai siang hari. Ada yang lain? Enggak ada. Ya udah, kalau itu masalahnya saya akan tinggalkan. Sayyidina Umar katakan, orang yang paling saya cintai adalah orang yang mengingatkan keburukanku. Sampai dalam fadilah amal juga ada. Wahai Hudzaifah, engkau ini penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Coba lihat, ada enggak nama Umar di situ? Beliau ngomong begini bukan basa-basi. Beliau murni dari hati, khawatir beliau masih ada sifat munafik. Maka Imam Ghazali rahimahullah katakan, "Faman kana awfar aqlan wa a'la mansaban kana aqalla i'jaban wa aktsara ittihaman li nafsihi." Maka barang siapa akalnya makin sempurna, derajatnya makin tinggi,
makin sedikit mengagumi dirinya dan makin banyak menuduh dirinya. Makin khawatir akan dirinya dan tidak pede dengan dirinya. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberi amal dakwah ala minhaj dakwah, Masya Allah, mengikuti cara masyayikh yang lama. Segalanya dengan musyawarah, dengan saling menasihati, dengan istima'iyah. Ini maknanya kita menyiapkan diri untuk mendudukkan diri bukan sebagai pribadi yang ingin menonjolkan diri. Nggak bisa. Bukan pada tempatnya. Ikut masyayikh lama pengen tampil hebat. Bukan pada tempatnya. Istima'iyah, musyawarah dan ikhlas. Istima'iyah dengan istima'i. Maka dengan istima'i ini tidak ada yang berhak mengklaim saya nggak layak itu. Oh, itu taskilan saya. Nah, itu kampung itu saya yang dulu awal-awal. Nah, ini satu kabupaten ini hilang dulu. Saya orang pertama SA yang proklamasi di sini. Sehingga SA-nya tuh saya semua. Loh, siapa yang ngajarin gitu? Aqalla i'jaban, aktsara tuhmatan. Orang makin sempurna akalnya, makin hilang rasa takjub pada diri sendiri. Loh, kita sudah benar caranya, ikut dakwah masyayikh, loh, masa sifat-sifat buruk masih kita pelihara? Itu berkahnya istima'i. Itu berkahnya istima'i. Dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu, melihat banyaknya orang datang di Bombay atau di Haryana begitu. Satu orang lapor, Masya Allah Syekh, ajibnya, kita baru berapa bulan mulai dakwah di sini ini dengan cara yang kuno, tapi yang datang sudah ratusan ribuan orang ini. Masya Allah. Apa kata beliau? Bukan beberapa bulan lalu. Dakwah ini sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Dakwah ini sudah beberapa tahun yang lalu. Maksudnya apa? Beliau menafikan usaha beliau dan para masyayikh. Kita hanya melanjutkan dakwahnya pendahulu-pendahulu, karena berkah pendahulu itulah dakwah ini wujud begini. Tuh, kita kenal dakwah baru berapa hari langsung mengklaim, oh itu saya itu. Itu halakoh saya. Nah, lihat halakoh itu. Dulu ada satu orang yang gerak di situ, padahal mau nyebut orangnya saya. Dari nol itu, Masya Allah, dengan mujahadah dia, dengan korban dia, akhirnya halakoh terbentuk. Maksudnya orang supaya orang ngerti, oh bapak ini yang maksudnya. Memalukan. Dalam dakwah istima'i, menonjolkan diri, bukan pada tempatnya. Dengan istima'nya kita nafikan diri kita. Kita nafikan diri kita. Maju adalah karena pertolongan Allah dengan berkah istima'iyah. Bukan karena saya. Hilangkan saya hilangkan. Bukan pada tempatnya. Ikut syura, tapi sayanya dimunculkan. Maaf kalau di Bandung orang begini disebutnya apa? SA rasa MS. Bener labelnya SA, tapi rasanya MS begitu. Bukan pada tempatnya. Ingin dimajukan, pengen diakui, pengen dimuliakan. Loh, itu bukan pada tempatnya ikut syura begitu. Istima'iyah, pertolongan Allah dengan kesederhanaan, dengan ketawaduan. Maka bergembiralah orang yang punya kawan-kawan yang jujur, yang mau menasihati.
Dan itu yang kita cari. Syukur pada Allah Ta'ala. Kita dimasukkan dalam dakwah istima'iyah. Bukan infiradiyah. Istima'iyah. Dan ini bukannya sudah selesai. Belum selesai. Jangan pernah kita merasa aman. Alhamdulillah. Allah Ta'ala gerakkan hati saya ikut dakwah istima'iyah. Berarti selesai. Belum. Kita ikuti proses enggak? Kita kerjakan enggak? Cara yang benar, pembimbing yang benar, kitanya enggak benar, tetap beda nanti di akhirat tempatnya. Dalam perang Khaybar, Sayyidina Rasulullah SAW pulang dari peperangan, membawa satu orang budak namanya Rifa'ah, hadiah dari satu orang pada Rasulullah SAW. Nah, Rifa'ah ini waktu sedang ngurus kendaraan Rasulullah SAW kena panah, meninggal. Pasukan siapa ini? Pasukan Rasulullah. Pimpinannya siapa? Rasulullah SAW. Maka orang-orang langsung berseru, oh syahid, syahid, Masya Allah, hani'an, syahid, syahid. Kata Rasulullah SAW, itu kan persangkaan kalian. Saya lihat tidak. Inna syamlatal ladzi akhraja min ghanimatin latalhabu bihi. Atau kama qala Rasulullah SAW, selendang yang diambil dari ghanimah dengan cara tidak benar sedang membakar dia sekarang ini. Ini keluar dengan bersama Rasulullah SAW. Niatnya sudah benar, caranya benar, pimpinannya benar, pembimbingnya benar. Dia nggak benar, tetap beda akhirat urusannya. Nggak bisa merasa aman, nggak bisa. Sayanya sudah benar belum? Maka mendengar kata-kata beliau ini, satu orang langsung itu, ya Rasulullah, hada syirak. Ya Rasulullah, ini tali sandal. Apa maksudnya? Ya Rasulullah, ini tali sandal saya ambil begitu saja sebelum pembagian ghanimah. Kata beliau, waktu Bilal mengumumkan pengumpulan ghanimah, kamu dengar enggak? Dengar ya Rasulullah. Maksudnya apa? Setelah perang selesai, ada waktu mengumpulkan ghanimah 3 hari lamanya. Kumpulkan, dikasih waktu 3 hari, setelah itu baru dibagi. Saya dengar ya Rasulullah, kenapa enggak kamu kumpulkan? Apa kata beliau? Syirakani min nar. Itu tali sandal neraka. Enggak diterima oleh Rasulullah SAW. Maka ini ikut pasukannya Rasulullah SAW. Pimpinannya langsung Rasulullah SAW. Kesalahan tanggung sendiri. Salah tetap salah. Maka kita digerakkan oleh Allah Ta'ala. Ikut dakwah sesuai dengan masyayikh-masyayikh yang lama. Meneruskan para anbiya alaihissalatu wassalam. Bukan berarti kita sudah pasti selamat kalau amal kita nggak benar. Maka ini tadi, seperti Syekh Ghazali rahimahullah tadi, hendaknya kita cari teman yang jujur, yang mau mengingatkan kita, menegur kita. Kata Imam Ghazali juga, tapi zaman sekarang sudah langka. Kenapa? Karena kebanyakan orang tatkala ditegur langsung membalas, lah kamu sendiri juga begitu. Hilang akhirnya. Teman yang jujur hilang, nggak ada lagi. Habis diingatkan, cari kesempatan untuk bantai, untuk melawan, untuk membalas. Padahal kata beliau, orang diingatkan, di tempat duduknya ada kalajengking. Wah, terima kasih. Untung ngasih tahu. Kalau enggak, wah. Diingatkan di belakang badannya ada ulat bulu. Oh, langsung dilepas bajunya. Dan enggak marah. Padahal kalaupun terkena bulu ulat bulu, kalaupun terkena sengatan kalajengking, itu sakitnya hanya hitungan hari paling lama.
Loh, ini dikasih tahu tentang aib yang akibatnya di akhirat malah marah-marah. Apa nggak ngerti kalau maksud kita adalah akhirat? Maka kita sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam dakwah istimaiyah. Kita syukuri, kita terima kasih atau kalau ada kawan-kawan yang mengingatkan kesalahan kita. Dengan cara yang baik tentunya. Imam Dawud At-Ta'i rahimahullah. Beliau suatu ketika menyendiri. Meninggalkan kumpulan masyarakat. Maka ditanya, "Duh, kenapa engkau kok tidak berkumpul dengan mereka lagi? Ngapain berkumpul dengan banyak orang yang gak mau ngasih tahu kesalahan saya? Gak ada gunanya saya berteman dengan mereka. Saya tanya kesalahan, gak ada yang ngasih tahu kesalahan saya." Itu orang ikhlas. Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau sengaja malam-malam keliling menyamar. Ingin apa? Ingin mencari kesalahannya. Ikhlas itu. Ikhlas. Allah Ta'ala tahu keikhlasannya. Maka Allah Ta'ala hantar satu orang malaikat menyamar sebagai satu orang. Biasa malam beliau tanya, "Kamu tahu nggak raja yang mimpin ini?" "Tahu, Raja Daud." Gimana pemerintahnya?" "Bagus, adil, perhatian, sebut semuanya. Cuman masih ada satu kekurangannya." Kaget Nabi Daud. Sekian lama baru sekarang ketemu orang yang akan menyebut kekurangannya. Apa kekurangan dia itu? Udah bagus semuanya. Sayang, yang dimakan sehari-hari bukan hasil kerja tangannya sendiri. Yang dimakan sehari-hari bukan hasil kerja tangannya sendiri. Pulang, nangis, doa pada Allah, minta pada Allah supaya dikasih pekerjaan yang halal dengan tangannya sendiri. Beliau raja, ada gajinya, tapi beliau pengen makan dari hasil tangannya sendiri. Allah kabulkan. Wa alanna lahul hadid. Maka besi dipegang menjadi sangat lembut dan seperti orang megang tanah liat. Satu baju besi 6.000 dijual, 4.000 sedekah, 2.000 untuk nafkah. Tatkala orang ingin perbaikan diri, maka hendaknya tadi dia mencari orang yang bisa membantu dia mengeluarkan penyakit-penyakitnya. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, ayyastafida ma'rifata uyuba nafsihi min idza'il a'da. Yang ketiga adalah hendaknya dia mengambil faedah, mencari celah, mencari aib dirinya dari omongan orang-orang yang membencinya. Wa 'ainur ridha an kulli shay'in qalilatun kama anna 'aina sukhti tubdil masawiyah. Orang yang cinta, semua keburukan gak nampak. Tapi orang yang benci akan menampakkan semua kekurangan. Maka kata beliau, kalau ingin menyembuhkan penyakit, dengarkanlah omongan orang-orang yang bencimu. Dia itu ibarat dokter yang mendiagnosa gratis. Bapak datang ke dokter pengen tahu apa? Pengen tahu penyakit. Lu kadang ngantri di spesialis itu sampai 2 minggu. Teman saya ada ngantri itu 2 minggu. Pengen tanya penyakit aja. Ngantri 2 minggu bayar 500-700 ribu. Hanya ngasih tahu penyakit. Bukan menyembuhkan, bukan ngasih tahu penyakit kamu ini. Itu aja. Itu ngantri. Loh, ini ada orang yang mengalam kerja, gak kita gaji, nyari penyakit kita gratis. Loh, apa gak terima kasih kita? Makanya kalau ada orang mencari-cari kesalahan kita, jangan dibenci. Kasihani dia. Ini orang kok baik banget kerja untuk saya, ngasih tahu penyakit saya, tanpa saya gaji. Allah. Saya gak ngangkat jadi dokter, saya gak ngangkat dia jadi pengamat. Mau-maunya rela
mencari penyakit, kita ngasih tahu. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang menggali sumur. Setelah sumur jadi, air belum lagi keluar, lewat seekor keledai. Mungkin malam atau gelap, masuk terperosok ke dalam. Musyawarah, ini gimana ini? Kalau dibiarkan ya mati bau. Kalau diangkat, biaya ngangkat gak imbang dengan harga keledai. Kalau Bapak ke daerah Timur Tengah, ke Pakistan sana, namanya keledai itu, maaf, hewan yang sangat kasihan. Waktu diperlukan, diseret-seret, ditenteng-tenteng, gak diperlukan, biarkan aja, gak ada tempat parkir keledai itu. Gak ada kandangnya, biarkan aja di jalan. Musyawarah gimana ini? Dibiarkan busuk, diangkat biayanya gede. Akhirnya sepakat cari penyelesaian yang lebih mudah apa? Ditimbun saja. Ditimbun mati kan gak kecium baunya. Ya. Keledai berapa harganya? Ya. Dan keledai ini terkawan hewan yang otaknya bodoh. Maka sepakatlah karena menimbun ini ringan. Ditimbun ini. Subhanallah, ternyata keledai cerdik juga. Semua tanah yang menimpa punggungnya dia gerak-gerakkan. Sehingga tanah bukan menimbun, malah jatuh ke bawah kakinya. Sehingga makin banyak tanah ditimbunkan, makin naik dia. Makin banyak, makin naik. Begitu tutup, dia pun lepas lari. Loh, masa kita kalah dengan keledai? Hujatan, caci maki, orang mencari-cari kesalahan kita, injak bawah kaki kita supaya kita naik pada Allah. Jangan kita alergi apalagi marah-marah. Satu orang datang pada Syekh. Saya tuh udah gak sabar tuh. Dia maki-makinya udah keterlaluan. Dah kamu sabar saja, tenang aja. Gak bisa tuan, sudah berlebihan itu maki-makinya. Apa kata Syekh? Loh, kalau kamu digigit anjing, kamu mau balas gigit juga emangnya? Maka orang-orang yang cari kesalahan kita, sibuk mengorek-ngorek kita, anggap itu dokter spesialis gratis. Sehingga kita gak akan capek nyari kesalahannya untuk membalas. Gak akan capek. Orang itu sukarelawan kok. Jadi dokter saya. Apalagi zaman sekarang begini ini. Kita diam disalahkan, kita gerak disalahkan. Masya Allah. Kita jadi selebritis mendadak, syukur aja. Gak usah marah-marah. Gak usah. Maula Asy'ari Ali Tanwir rahimahullah katakan, orang mukmin yang baik itu hendaknya seperti sutra. Lihat sutra itu. Kalau kita mau nyobek sutra itu gak bakal sobek. Gak bakal sobek. Tapi sutra tidak melukai kita. Sutra lembutnya luar biasa, dipegang lembut, mau disobek gak bisa. Maka orang mukmin begitu. Lembut tetap lembut, muasyaratul baik, prinsip gak bisa ditawar. Prinsip gak bisa ditawar. Seperti sutra. Loh, ngapain kamu bebelaan gini? Kamu gak punya teman nanti, ditinggalkan orang nanti. Allahu Akbar. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tatkala Al-Ma'mun mengumumkan akidah bahwa Quran adalah makhluk, maka ulama dipanggil suruh ikut dia. Suruh mengakui Quran adalah makhluk. Maka ulama satu demi satu dipanggil, kalau enggak penggal, penjara gitu aja. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang muhaddis, seorang faqih, seorang imam, seorang yang luar biasa, dipanggil, suruh ngaku enggak mau. Enggak. Quran kalamullah wa laisa makhluqan. Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Diancam, enggak mempan. Sampai akhirnya dipenjara. Dipenjara. Maka sebagian orang ngomong, Imam Ahmad, coba kalau engkau mengalah saja, ikut yang umum-umum saja, nasibmu gak akan begini. Ini lihat engkau di penjara begini. Lihat yang lainnya itu.
Mereka yang ikut mengakui gitu saja, kan aman mereka, tetap bisa mengajar, tetap bisa buka majelis-majelis. Sedangkan engkau di penjara nggak bisa apa-apa. Ilmumu nggak bermanfaat oleh umat. Kau ditinggalkan orang. Kalau kita bilang, benar juga ya. Benar juga ya. Engkau di penjara nggak bisa ngajar, nasihatmu nggak didengar orang karena engkau dihina-hina. Lihat itu. Mereka masih bisa mengajar, nasihatnya didengarkan, ilmunya bermanfaat. Tuh. Mendingan gitu aja. Apa jawab beliau? Saat kematian yang akan buktikan nanti. Innamal amal bil khawatim. Saat kematian yang nanti akan membuktikan. Lihat dalam fadilah amal. Waktu beliau wafat, 200.000 orang mengirimkan jenazahnya. 200.000 zaman itu bukan perkara mudah. Terkumpulnya 200.000 orang ngiringkan jenazah beliau. Banyak Yahudi masuk Islam karena melihat jenazah beliau. Banyak orang taubat melihat jenazah beliau. Sementara orang-orang yang hanya ikutan tadi demi menyelamatkan nama. Apa yang terjadi? Banyak di antara mereka tatkala wafat yang ngangkat jenazahnya aja nggak ketemu. Nggak ada orang yang mau. Nah, ini orang punya prinsip. Tidak melukai, tapi maaf, prinsip nggak bisa diganggu. Tegas tapi tidak keras. Tegas. Ini prinsip. Kan sama saja. Ya beda. Orang dakwah mengajak pada Allah dengan pada selain Allah kok sama? Yang satu mengagungkan Allah, yang satu mengagungkan selain Allah. Apa mau disamakan? Kan tadi jelas kita Syekh Ilyas tadi. Rahimahullah. Bagaimana marahnya beliau tatkala orang mengajak selain Allah. Beliau katakan apa? Merusak dakwah. Bentuknya sama. Ngajaknya ke masjid, naskil. Tapi yang dilakukan selain Allah, maka apa kata beliau? Merusak dakwah. Maka ini yang kedua. Mencari teman-teman, ini yang ketiga, yakni memanfaatkan dari omongan, dari ocehan, dari kesibukan orang yang benci mencari kesalahan kita. Bahkan ulama zaman dahulu, tatkala tahu bahwa dia dicari-cari kesalahannya, diomong-omongkan, maka beliau kirim salam dan kirim makanan. Sambil minta maaf, saya tidak bisa memberi penghargaan lebih dari ini. Semestinya lebih, tapi saya mempunyai segini. Atas kebaikanmu mengirim pahala untukku. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada satu orang alim melewati pematang sawah. Papasan dengan anjing. Nah, ini kalau diteruskan jatuh satu ini. Ditunggu anjingnya nggak mau turun. Akhirnya orang alim ini yang turun. Anjing lewat diikram oleh ulama. Setelah itu naik lagi berjalan. Muridnya heran. Syekh, itu kan cuma anjing. Kenapa nggak disepak biar turun aja? Kok engkau yang turun belepotan begini? Apa kata beliau? Kalau saya ngotot begitu, apa bedanya saya dengan anjing? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas. Dan kita dalam proses. Tidak bisa kita merasa sudah selamat. Apalagi merasa sudah baik, lebih baik, nggak bisa. Kita mesti dakwah dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Seperti kemarin Habib Husain sampaikan, bahwa masyarakat katakan sekarang zaman pemurnian. Bukan hanya penyaringan, pemurnian. Dan tadi kisah Rasulullah SAW dengan pasukannya tadi. Rifa'ah tadi. Pasukan Rasulullah SAW, gerak dengan Rasulullah SAW. Ada kesalahan, tetap dia kena di akhirat. Apalagi kita. Jangan pernah merasa aman.
Oh, yang penting udah ikut syura. Belum. Kerja nggak kita? Gerak nggak kita? Sesuai nggak dengan yang diinginkan? Jangan sampai kita dalam jamaahnya jamaah syura, tapi rasanya lain. Kemudian yang keempat, kata Imam Ghazali rahimahullah, bila itu semua kalian tidak bisa, tidak dapatkan, maka bergaulah dengan manusia, apa yang kamu pandang kejelekan, jangan kamu kerjakan. Sudah. Kita bergaul dengan umumnya orang, dengan umat, kita akan melihat ini nggak baik, ini nggak baik. Ya udah, atau nggak baik, jangan kerjakan. Maka itu akan menjadi penyembuh penyakit rohani kita. Wa thiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Udah, yang buruk-buruk gak usah dibicarakan, tinggalkan aja. Seperti Lutfi kemarin. Seperti kijang. Lari lihatnya ke depan, gak usah ke belakang. Lurus saja. Syekh Abdul Wahab Damat Barakatuh katakan, usaha kita untuk menyatukan sudah selesai. Sudah selesai. Maknanya apa? Sudah mentok, ya sudah, tinggalkan. Sudah habis-habisan, sudah gak bisa diceritakan lagi. Usaha masyayikh kita, para ulama, para habaib yang berusaha menyatukan. Oh, ini kalau dilihat syakhsiat, ketokohan, amalan, pengorbanan, dibanding kita ini raksasa besar. Kita anak kemarin sore, anak kecil protes. Ngapain sih masyayikh kok gak sabar? Kok gak menyatukan hati saja? Memang ente udah berapa tahun dampaknya? Masyayikh orang yang sangat ngerti akibat, sangat tahu. Kalau dakwah diteruskan dengan cara yang salah, ujungnya kemana? Itu masyayikh tahu dah. Ibaratnya seperti mador yang memegang gambar bangunan. Memegang, oh ya benar. Pak, ini kok masangnya sebelah sini? Lihat gak cocok? Kata tukang, gak apa-apa lah Pak, sama aja, ini juga batanya bagus kok. Ini lihat semennya juga diaduknya bener, kan sama aja. Yang penting dipasang. Oh gak bisa, ini gambarnya begini Pak. Tolong, oh enggak. Sayang kalau dibongkar nanti, biarkan aja. Nah, ini cara berpikir mandor yang megang gambar, dengan tukang tentu beda. Tukang taunya pasang bata, pasang semen, pasang adukan itu, wajah nanti jadinya gimana. Sedangkan mandor ini pegang gambar, tahu kalau ini diteruskan, ini banyak nanti bangunan yang akan menyon-menyon gak karuan. Hari ini badannya kita seperti itu. Kita ini seperti tukang-tukang. Masyayikh orang yang pegang gambar bangunan ini. Melenceng sedikit beliau yang tahu. Ini enggak Pak, ini kesini. Maka pilihannya dua. Kita bongkar, tinggalkan yang salah, buat yang baru, atau teruskan dan terus salah nanti. Para ulama, Masya Allah, para masyayikh. Beliau bimbingan zahir, batin, ilmu, tazkiyah, zikir, semuanya dilengkapi. Bukan seperti kita. Bayangkan Hadrat Jamal Hasan rahimahullah. Beliau pergi haji dengan putra beliau, Maulana Zubair rahimahullah juga. Pergi haji, Rasulullah SAW datang pada Maulana Zubair. Kasih tahu pada ayahmu bahwa aku Rasulullah SAW menemaninya berangkat haji tahun ini. Pergi haji disertai Rasulullah SAW. Jadi kalau dengan Rasulullah SAW bukan sekedar mimpi, nggak kehitung berkali-kali ketemu Rasulullah dalam keadaan sadar. Karena begitu tingginya rohaninya. Begitu tingginya rohani. Masya Allah. Bisa tanya pada orang-orang yang pernah jumpa langsung. Ini anak Habib Ali yang jadi saksi. Masya Allah. Bagaimana rasanya berjumpa dengan orang yang rohaninya seperti itu bersihnya. Sedangkan kita Masya Allah. Dikit-dikit sering kelewat.
Quran nggak kebaca, ngoreksi masyayikh itu nggak sabar, masyayikh nggak menjaga satu hati. Enak aja, kamu siapa? Lihat masyayikh keluar kayak tadi itu, setahun tambah masa 7 bulan, tambah masa 4 bulan, dipikir nggak sayang dakwah, nggak sayang umat. Loh, kita bilang sayang dakwah, sayang umat itu buktinya apa? Justru karena kepahaman beliau sayangnya beliau pada dakwah, itulah beliau lakukan apa yang beliau lakukan. Tadi pilihannya, mau terus tukar yang taunya hanya pasang bata atau ikut orang yang tahu gambarnya. Resikonya sementara bongkar dulu memang. Letakkan kembali pada pondasi. Baru nanti benar seterusnya. Saya ingat Pak Yauzun al-Marhum rahimahullah. Pernah beliau bayan, perkara asli tidak asli itu ketahuan dari proses dan hasilnya. Proses pembuatan mangga yang gak asli, prosesnya sudah beda. Masuknya di pabrik, cepat. Hasilnya mangga yang mengkilap, tapi plastik gak ada rasanya. Tapi mangga yang asli, prosesnya jelas. Dari biji ditanam, disemaikan, kemudian tumbuh, dipelihara. Hasilnya jelas juga. Mangga yang tidak begitu indah, tapi rasanya manis. Maka dakwah begitu juga. Dakwah itu lihat hasilnya. Lihat apanya? Hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya 6 sifat. Yakin pada Allah bertambah. Kekhusyuan salat bertambah. Cinta pada ulama bertambah. Cinta pada zikir bertambah. Itu hasilnya. Maka kita juga evaluasi diri kita. Setelah kita sekian tahun berdakwah, nambah enggak ini pada saya? Bagaimana hubungan dengan Allah Ta'ala? Kita betul-betul jaga. Merasa dilihat oleh Allah. Bukan hanya Islam, iman Islam, tapi naik pada ihsan. Merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, minimal seperti itu. Kita amal bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah. Maka jangan kita menganggap satu prestasi. Kalau kita sudah bisa dipilih jadi mubayyin, dipilih menjadi amir, dipilih menjadi faisalah, Allahu Akbar. Apa artinya itu di depan Allah Ta'ala kalau tidak diterima? Ukurannya diterima oleh Allah. Oleh siapa? Allah. Maka kita betul-betul dalam waktu khalawat kita, waktu kita sendirian, betul-betul hati kita untuk Allah. Kita murnikan. Lihat Syekh Ilyas rahimahullah. Beliau yang sudah begitu tinggi pengorbanannya. Tatkala pulang dari Mewat, maka beliau merasakan hatinya berubah agak kotor. Maka beliau iktikaf, nggak keluar-keluar dari masjid. Atau datang ke Maulana Abdul Qadir Rahim Raipuri atau Abdul Qadir Raipuri rahimahullah, minta bimbingan rohani. Kok hati saya terasa agak kotor ini pulang dari Mewat? Maka kita lihat Syekh Abdul Wahab dalam barakatuhum. Sampai dimusyawarahkan bagaimana beliau ini tambah masa tidur. Tambah masa apa? Tidur. Kenapa? Karena diteliti oleh para masyayikh yang lain, beliau tidurnya 2,5 jam. Tidurnya hanya 2,5 jam. Kita dakwahnya 2,5 jam aja kita nggak lengkap. Maka dimusyawarahkan, diputuskan tambah masa tidur supaya terjaga kesehatan. Apa kata beliau? Loh, saya tidurnya cuma segini aja, saya bayar subuh orang pada tidur. Apalagi kalau tidur saya tambah. Ini orang tidur semua nanti. Lah terus gak tidur untuk apa? Untuk Allah. Banyak bangun malam. Banyak mendekat Allah. Maka termasuk salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan arsy di hari mahsyar nanti adalah orang yang berzikir pada Allah tatkala sendirian sampai mengalir air matanya. Enggak harus keluar suaranya, itu enggak harus. Yang penting mengalirnya air mata ini.
Makanya Masya sering sampaikan, setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Zikir tatkala bersendirian, munajat pada Allah, bermesraan dengan Allah. Jangan sampai naudzubillah. Jangan sampai sebaliknya ya. Tatkala sendirian, HP aja dipegang. Begitu mimpin musyawarah, Masya Allah, serban digedein sambil pegang tasbih. Allah. Ya, Bapak yang kerjakan. Sambil tasbih digini-gini, suara masyayikh yang ahli zikir. Pada waktu sendirian gak zikir. Waktu sendirian setting, waktu depan orang banyak pegang tasbih terus. Allah. Bagus pegang tasbih itu. Bagus, bukan salah. Tapi yang lebih penting adalah tatkala khalawat hati kita tujukan pada Allah. Waktunya musyawarah fikir. Fikir yang dihadirkan. Bukan sengaja waktu musyawarah, sengaja keluarkan tasbih. Oh ini musyawarah, ini kelihatan. Enggak begitu. Zikir ada waktunya. Kita sisihkan waktu kita untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Baca Quran, sholat, bagaimana dinikmati. Warrujj fahjur, wala tamnun tastakthir. Ini minimal ada 2 penafsiran. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau beri dan merasa sudah banyak. Itu yang pertama. Addahu kathiran. Jangan berkorban merasa sudah banyak korban. Itu yang pertama. Yang kedua lebih ngeri lagi. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berkorban lalu mengharapkan pemberian lebih banyak. Korban segini supaya dapat ini, korban ini supaya dapat ini. Allahu Akbar. Kita sudah sering dengar, sering sampaikan juga, kita mudzakarah. 3 orang yang awal-awal dimasukkan dalam neraka siapa itu? Syahid, qari atau alim, dan dermawan. Mereka bukan ingin balasan materi, bukan. Ingin balasan nama baik di dunia. Liyuqala syahid waqad qila. Engkau kan berjuang supaya dapat predikat syahid, kan kamu sudah dapat. Engkau berjuang supaya dapat predikat alim, qari, waqad qila, dan itu sudah kamu dapatkan, sudah dikatakan itu. Engkau infak supaya liyuqal sakhi dan waqad qila. Itu bukan ngejar materi, ngejar nama baik, hilang semua. Maka namanya tastakthir, mengharapkan pengembalian banyak. Ini bukan hanya bentuk materi, bukan. Yang non materi justru lebih bahaya karena gak kelihatan. Dan itu tersembunyi dalam hati. Makanya kita bersyukur dengan dakwah istimaiyah ini. Sehingga dulu Rasulullah SAW sengaja diberangkatkan amirnya ini, nanti berangkat lagi amirnya ganti lagi, berangkat lagi amirnya ganti lagi. Sehingga tidak ada yang merasa bahwa saya adalah amir mutlak. Enggak. Kadang jadi amir, kadang jadi makmur. Tarbiyah. Supaya nafsu kita enggak naik. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Beliau merang ayyuwattinal musalli masjidan. Makanan fil masjid. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Orang sholat saja, lalu menjadi satu bagian masjid, selalu menjadi tempat sholatnya, itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Pokoknya tiap ke masjid pasti pojok sebelah kanan sana. Terus begitu. Itu nggak boleh oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Bisa menggeser niat. Akhirnya buru-buru, khawatir kedahuluan orang. Nanti akhirnya orang celingkukan, "Duh, Bapak itu kan istiqomah di situ, kemana ya?" Khawatir kena kata-kata itu, akhirnya buru-buru, bukan karena Allah lagi, tapi karena demi tempat pojok tadi. Lihat bagaimana Rasulullah membimbing kita, mengarahkan kita. Hal yang nampaknya sepele itu pun diingatkan kita. Hanya masalah tempat aja. Tempat. Maka sama dalam dakwah. Dalam dakwah.
Kita yang biasa jadi amir, ya udah sekali jadi makmur. Sekali jadi makmur. Dalam musyawarah kadang duduk di sini, kadang di sana, kadang di sana. Untuk apa? Menjaga keikhlasan. Jangan kita malah sengaja, oh pokoknya ini tempat saya. Sebab ini simbol bahwa inilah amir. Inilah masyarakat. Inilah sesepuh, inilah jumidar. Maka saya harus berangkat duluan supaya tempat duduk saya di sini. Ini langkah kita bahaya. Langkah kita bahaya. Wala tamnun tastakthir. Jangan engkau memberi merasa sudah banyak memberi, jangan engkau memberi ingin pengembalian lebih banyak lagi. Yang kita cari itu Allah. Yang kita bangun akhirat. Terakhir, wali rabbika fasbir. Dan karena Allah, untuk Allah maka sabarlah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi bagian dari dakwah. Pasangannya adalah kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Sabar. Terutama zaman sekarang begini. Sabar kita pegang prinsip. Tadi seperti sutra tadi. Prinsip gak bisa dirubah-rubah. Gak bisa diganggu. Lurus. Muasyarah bagus. Muasyarah lembut. Tetap. Tapi prinsip lurus kita. Dengan basirah, dengan istikhlas, dengan yakin. Dan sabar tadi. Sabar ini sudah menjadi lauk pauknya dakwah. Gak sabar gak akan bisa dakwah. Ada satu orang sedang nyangkul di sawah. Sedang nyangkul di sawah. Subhanallah, karena begitu semangatnya, nggak tahu kalau ada orang lewat di belakangnya, pematang sawah. Pegawai kantoran. Tengah-tengah nyangkul karena semangat, ada lumpur terbang. Kena baju orang kantoran tadi. Wah. Gimana kira-kira? Bisa nggak diteruskan ke kantor dengan baju kena lumpur tadi? Nggak bakalan, pulang lagi, ganti baju. Pertanyaannya, petani yang sedang nyangkul di sawah itu kena lumpur nggak? Bukan hanya kena lumpur, belepotan lumpur. Belepotan lumpur. Tapi, bagi petani ini, lumpur bukan masalah. Kenapa? Karena dia sedang bekerja di sawah. Lumpur masalah bagi orang yang lewat sawah. Bagi orang yang lihat. Bagi yang renang, basah tidak masalah. Bagi penonton renang, basah jadi masalah. Maka begitu juga, dalam dakwah dimaki-maki bukan masalah kalau kita dakwah. Masalah bagi yang nonton dakwah. Maka kalau kita dimaki-maki, difitnah, kita mempermasalahkan, jangan-jangan saya ini hanya penonton. Sebab kalau ini pelaku, kita ini orang dakwah, itu makanan itu. Itu bukan masalah itu. Itu makanan harian. Seperti basah bagi perenang tadi. Seperti lumpur bagi petani tadi. Dan kita hanya begitu saja lihat para sahabat demi prinsip-prinsip beliau kayak apa. Ancamannya nyawa beneran, kematian beneran. Sayyidina Bilal radhiyallahu an pernah datangi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Bilal, cobalah kamu nggak usah bilang ahad-ahad di depan orang kafir gitu, demi menyelamatkanmu supaya nggak dipukulin. Ya, begitu dipukulin keluar lagi ahad. Besoknya dia ngomong lagi, ya besok nggak akan saya ulangi. Dipukulin keluar lagi ahad. Kata ulama, itulah tanda bahwa cinta pada Allah sudah masuk dalam hati. Sehingga pukulan tidak bisa menghalangi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal tadi seperti itu. Dan ulama-ulama yang menjadi asbab kebaikan, yang menjadi asbab hidayah,
yang langkah mereka, kematian mereka, kata-kata mereka membawa banyak kebaikan adalah tadi orang-orang yang punya prinsip. Dan karena Allah, wali rabbika, prinsip karena Allah, bukan prinsip karena supaya dapat nama baik, bukan prinsip supaya dapat kedudukan, bukan prinsip supaya dihormati, bukan prinsip supaya jadi orang istimewa, bukan itu semua. Tapi karena siapa? Allah. Imam Malik rahimahullah, waktu beliau menulis kitab, dikasih nama Al-Muwatta. Maka sebagian muridnya tanya, wahid Imam, ini kitab Al-Muwatta itu sudah banyak. Kitab dengan nama Al-Muwatta itu banyak sekali. Kenapa engkau kasih nama yang sama? Al-Muwatta juga. Cobalah kasih nama yang lain yang beda. Apa kata beliau? Maka nalillah fahuwal baqi. Yang karena Allah itu yang akan abadi. Allah buktikan. Allah buktikan. Muwatta-muwatta yang lain nggak tahu kemana hilangnya. Tinggal Muwatta Imam Malik rahimahullah abadi sampai sekarang. Sudah 1300 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada dibaca. Kenapa? Lillah, karena Allah. Maka kita pun begitu, kita tuh cari Allah karena Allah, menuju Allah. Bukan karena yang lain-lain. Kita ekstra hati-hati zaman sekarang. Zaman pemurnian. Nanti tatkala orang bersama Imam Mahdi saja. Orang bersama Imam Mahdi itu kan susah itu. Lolos lagi sampai bersama Imam Mahdi. Itu saja sudah bersama Imam Mahdi, sudah perang, sepertiga lari. Sepertiga lari. Dan Rasulullah SAW sampaikan, itulah orang-orang yang lari dan tobatnya tidak akan diterima. Itu yang sudah berangkat, sudah bersama Imam Mahdi. Masih terancam begitu. Maka kita belum ada jaminan. Innamal amal bil khawatim, lihat tatkala mati nanti kita gimana, itu taunya. Sekarang belum selesai ini. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal. Ulaika 'azzamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama orang yang infak dan berperang sebelum Fathu Makkah dan setelah Fathu Makkah. Ulaika, mereka yang berjuang berperang sebelum Fathu Makkah, a'dhamu darajah, lebih agung derajatnya daripada yang setelahnya. Maulana rahimahullah menjelaskan ini. Kenapa demikian? Karena setelah Fathu Makkah ini suasana sudah kondusif, suasana sudah biasa, sudah enak. Beda dengan sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah orang seluruh Arab ngincer. Kita lihat nanti klimaksnya di Mekah. Kalau sampai Muhammad dengan pasukannya berhasil masuk Mekah tidak celaka, berarti dia benar. Mereka ukurannya Mekah itu. So, mereka sudah saksikan sebelumnya orang berusaha menghancurkan Ka'bah nggak berhasil. Abrahah yang masih beragama Kristen akan menghancurkan, padahal di situ ada patung-patung, ada orang musyrik, orang menyembah selain Allah, tetap Allah Ta'ala jaga. Maka mereka menunggu eventnya ini. Coba nanti kalau Muhammad berhasil masuk Mekah, maka kita ikut. Maka betul, Fathu Mekah berbondong-bondong orang masuk Islam, tetap mereka sahabat. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya, nggak bisa dibandingkan. Yang sebelumnya itu dengan incaran, dalam fitnahan, dalam intimidasi, dicurigai, diancam, resiko dibunuh. Beda dengan setelah Fathu Mekah, orang udah berbondong-bondong, suasana udah ada, masuk Islam aman. Begitu pula hari ini. Justru di saat begini inilah a'dhamu darajah. Terlihat siapa yang jagoan, siapa yang pecundang. Siapa yang pemberani, siapa yang pengecut dalam kondisi begini ini. Maka pemberani melihat badai, melihat angin kencang, pasang layar, berlayar dia. Tapi para penakut nunggu dulu kondusif. Nantilah kalau sudah banyak teman, kalau udah kelihatan banyak, saya juga akan ikut kok.
Boleh, tapi beda derajatnya. Maka bersyukurlah kita yang oleh Allah Ta'ala diberi sedikit keberanian. Baru sedikit ini. Banyaknya nanti kalau pangan beneran nggak beraninya. Tadi kita bukan mau kekerasan, bukan mau menang-menangan. Kita ingin dakwah dengan cara yang sudah terbukti benernya. Maka kita lurus saja. Taskil orang-orang baru. Masuki masjid-masjid baru. Masih terlalu banyak masjid yang kosong. Terlalu banyak umat Islam yang belum tahu dakwah. Masya Allah. Jangankan tahu dakwah, tahu Islam aja masih banyak yang belum. Itu mereka siap dengar dakwah kita, siap terima dakwah kita. Ngapain kita pusing-pusing berebut orang? Siap insya Allah ya? Buka masjid-masjid baru, buka daerah-daerah, taskil orang baru sebanyak-banyaknya. Taskil orang baru sebanyak-banyaknya. Dan pengorbanan kita nggak akan besar-besaran. Nggak akan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin. Allah Ta'ala tahu kita lemah lalu dikorbankan besar-besaran. Nggak bakalan. Wah, ini ujian saya terlalu besar kayaknya. Saya nggak mampu lagi. Loh, masa Allah salah ngasih soal? Guru saja tuh tahu, ini kelas 3 kasih soal kelas 3. Masa anak kelas 1 kasih soal kelas 3? Enggak. Maka kita juga begitu. Kayaknya ini ujiannya ujian tingkat sahabat saya ini. Kegeeran itu namanya. Emang Allah Ta'ala tahu iman kamu seperti sahabat? Belum. Iman kita, iman masih keroco begitu. Kasih ujian-ujian kecil aja. Seolah-olah kayaknya mungkin, jangan-jangan masih gitu aja. Orang kita bukan sahabat, iman kita juga iman pinggiran. Ujiannya juga kecil-kecilan. Hanya uji nyali. Itu sebentar saja. Itu sedikit saja. Syai'in minal khauf. Sedikit ketakutan, sedikit saja. Bandingkan dengan para sahabat dulu, Masya Allah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Suatu kita ngirim orang, Bishr al-Ansari radhiyallahu anhu, untuk menyampaikan surat pada Raja Kisra. Pada Raja Kisra. Jadi kalau kerajaan Persia, memang zaman Sayyidina Umar sudah runtuh. Tapi kalau Romawi, zaman Sayyidina Umar hanya menyerahkan kunci Baitul Maqdis. Kerajaan masih ada. Sampai zaman Muhammad Al-Fatih baru runtuh. Nah, zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu kirim surat pada Kaisar di Rum sana. Maka setelah dialog sekian lama, Raja bertanya, kamu nggak penasaran pengen ketemu sepupu kamu? Sepupu siapa maksudnya? Pelayan antarkan. Diantarkan. Pada satu orang yang diberi istana seperti istana raja. Diberi pelayanan seperti pelayanan pada raja. Namanya subhanallah, zaman itu dimanja oleh raja itu luar biasa. Datang iring-iringan wanita-wanita Romawi membawa minyak wangi satu mangkok. Satu mangkok minyak wangi. Orang yang mau syarat, datanglah seekor burung. Menelupkan sayapnya ke, lalu terbang mengembakkan sayapnya, menyebarkan wangi dengan sayapnya. Sahabat sampai heran, ini siapa ini? Kok punya fasilitas seperti raja ini? Sedangkan rajanya tadi yang sudah saya temui. Akhirnya beliau bertanya, kamu ini siapa? Kok dapat fasilitas seperti ini? Saya Jabalah. Jabalah? Jabalah bin Al-Ghassani? Iya, orangnya. Astaghfirullahaladzim. Engkau ini orangnya. Jadi ini orang raja di Ghassan dulu sudah pernah masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian murtad. Ceritanya begitu panjang ceritanya. Kemudian murtad, akhirnya dikasih tempat oleh Raja Romawi, kasih fasilitas seperti raja. Maka diingatkan tentang Islam. Diingatkan syair-syair Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu tentang Islam, tentang pujian-pujiannya. Nangis dia. Betul. Dengan fasilitas seperti ini, hati saya nggak setenang dulu waktu Islam. Nah, kenapa engkau tidak masuk Islam lagi? Apa yang buatmu berat? Saya pengen masuk Islam lagi.
Tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Kalau Raja Muawiyah, dia sebutnya begitu, kalau Khalifah atau Raja Muawiyah mengangkat saya sebagai putra mahkota, dia mati saya jadi raja. Dan dia nikahkan aku dengan putrinya. Kalau nikah dengan putrinya, saya pikir dikasihlah itu, asal kamu masuk Islam. Tapi kamu menjadi raja setelah Sayyidina Muawiyah, saya nggak bisa jawab. Ntar saya pulang dulu, saya tanya. Ya, maka pulang. Sahabat Bishr al-Ansari radhiyallahu anhu ketemu dengan Sayyidina Muawiyah, disampaikan kalau jadi astagfirullah. Perkara gitu saja kamu tanya, diiyakan asalkan dia masuk Islam. Maka berangkat sampai di gerbang kota ada jenazah. Beliau tanya, ini siapa? Jabalah keburu mati sebelum sahabat Bishr datang, akhirnya mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Sayyidina Muawiyah siapa mengorbankan apa? Menyerahkan putrinya untuk dinikahi dan kursi kerajaan untuk diduduki setelah beliau meninggal, asalkan kembali masuk Islam. Nah, itu pengorbanan sampai kayak gitu. Kita kan nggak akan disuruhkan menyerahkan kerajaan karena kita nggak punya kerajaan. Kita korban kecil-kecilan. Korban kecil-kecilan. Tapi kecil-kecilan ini kita berharap Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala sukai. Ibarat kita zaman sekarang ini, kata seorang lama Afrika, ibarat sebuah kerajaan yang ada paceklik. Hujan lama tidak turun. Sungai pada kering. Dan tinggallah sumur-sumur milik petani-petani menyisakan air-air bercampur lumpur. Maka seorang petani mengumpulkan airnya ke dalam ember yang bercampur lumpur tadi. Dia berpikir, ini untuk siapa air ini? Setelah dia pikir-pikir, akhirnya biarlah saya serahkan pada baginda raja. Kalaupun untuk saya raja mati, kerajaan kacau. Kalau raja hidup, masih bisa tertata. Maka dengan perasaan semangat, gembira, dia bawa air ini menghadap raja. Tuan tahu di seluruh negeri ini sudah hampir nggak ada air. Air tinggallah sisa-sisa air kotor ini termasuk punya saya. Tapi saya khawatir dengan keadaan Tuhan, maka saya hadiahkan ini padamu. Terima kasih, terima kasih. Wah, dipuji-puji, taruh di atas. Kasih hadiah banyak sekali. Dalam hatinya benar ini. Raja dalam keadaan susah juga. Sehingga air kayak gitu pun dihargai segini banyaknya. Maka raja tawarkan, kamu mumpung di sini gak pengen jalan-jalan? Masya Allah. Mau sekali Tuhan. Maka dibimbing oleh raja, ini ruang ini kantor ini ruang ini kantor. Masuk semua ruangan. Selesai pulang, lewat taman, terbelalak matanya. Ya Allah, ini air penuh di sungai ini. Ini ada air lagi. Ada air terjun lagi, ini air bening semua. Maka dia pun tertunduk, diam jalannya. Tanya oleh raja, loh kenapa jadi gitu jalannya? Saya malu Tuhan. Loh kenapa? Tadinya saya pikir Tuhan ini kehabisan air. Sehingga saya kasih air kayak gitu, Tuhan gembira sekali. Ih, taman penuh dengan air yang mengalir begini. Apa nilai air saya itu? Saya jadi malu Tuhan. Wahai petani, ketahuilah. Aku terima airmu bukan karena aku nggak punya air. Aku menghargai pengorbananmu, menyerahkan airmu padaku. Itu yang aku hargai. Air kotor itulah dakwah kita hari ini. Siapa yang bisa menyatakan dakwah saya sudah benar? Sudah bersih? Sudah seperti yang diinginkan masyayikh? Rasanya belum ada dakwah kita yang seperti itu. Tapi subhanallah, dengan dakwah yang campur aduk ini pun Allah kata Ta'ala datangkan tashkilan. Orang dengar bayan kita nangis, akhirnya ikut keluar. Orang kita khususi nangis ikut keluar. Itu semua bukan kehebatan kita, itu Allah kasihan pada kita. Zaman sudah akhir begini, orang mengumpulkan uang untuk banyak-banyakan uang, bagus-bagusan mobil, ini uang dikumpulkan, lalu dikorbankan. Walaupun masih campur aduk, Allah Ta'ala hargai. Maka mumpung dakwahnya masih kotor, masih laku,
maka kita atur waktu kita keluar jalan Allah Ta'ala lebih lama lagi, lebih jauh lagi. Siap insyaAllah ya? Yang siap berangkat Pak? Bukan berangkat ke rumah udah siap semua. Masya Allah. Jangan berangkat keluar Pak, Masya Allah. Yang belum daftar, Masya Allah. Silakan Pak. Yang menyusul, jamaah yang menyusul selainnya sudah dibentuk tadi masih ada mungkin. Kita nggak diminta korban putri raja. Oh Masya Allah, Tuan Maha ini, Allahu Akbar. Nggak diminta korban putri raja, nggak diminta korban berikan singgasana kerajaan. Korban sedikit masa.